Yang sudah menjamah kami, Roh Kudus yang sudah menghiburkan kami, menguatkan kami. Dan Bapa yang baik, kami bersyukur sepanjang minggu ini kami mengalami kasih setiamu, kebaikanmu, perlindunganmu. Terima kasih buat nafas hidup, terima kasih semua buat berkat-berkat yang melimpah, perlindungan, kekuatan yang Tuhan karuniakan atas kami. Terima kasih Tuhan. Baik kami menyadari atau saat kami tidak menyadarinya, Engkau tetap aktif menyertai kami. Berkat-Mu terus menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini kami akan duduk lagi di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan bersabda kepada kami melalui kebenaran-Mu. Tuhan, biarlah hati kami tetap gentar akan firman-Mu. Takut akan Tuhan tetap ada dalam hati kami. Kami tetap menghormati firman-Mu. Kami tetap menghargai Tuhan melebihi apapun. Tuhan, biarlah sikap itu terus ada dalam hati kami. Karena firman mengatakan, Engkau menghormati orang yang menghormati Engkau. Tapi itu orang yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Oh marabaya sanda, rabakarabaya sanda. Dalam nama Yesus kami undang roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan bekerja di tempat ini. Dan kami percaya di kebebasan, kelepasan, kesembuhan. Tuhan, Kau bisa mempromosikan kami. Dalam nama Yesus, biarlah semua kami berjalan dalam roh yang kudus, roh yang luar biasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Engkau setan iblis, roh jahat, kami perintahkan Kau pergi. Kami patahkan, kami hancurkan segala pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus. Menyingkir Kau setan, roh kelemahan tubuh. Kami patahkan, kami hancurkan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran. Hamba bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Semua sehat? Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Saudara menghormati Tuhan dengan datang ke rumah Tuhan. Amin. Penting saudaraku, kita selalu memiliki sikap hati seperti itu. Sikap yang terus menghormati Tuhan. Amin. Karena saudaraku, kita bisa terbiasa dengan Tuhan. Lalu saudaraku, lama-lama hati kita menjadi keras. Lalu kita tidak lagi peduli dengan perkara-perkara dari Tuhan. Hari ini saudaraku, kita akan melihat contohnya. Amin. Banyak saudaraku, gunanya kita belajar dari sejarah hidup saudaraku, orang-orang dalam perjanjian lama. Amin. Kenapa kita perlu belajar, Pak? Ini saya sudah ulang berkali-kali saudaraku.
Supaya kita bisa belajar dari kekuatannya. Amin. Dan kita bisa belajar dari kelemahannya. Haleluya, saudara. Kalau misalnya di depan saudaraku ada lubang, lalu tergenang air, lalu saudara lihat orang naik kereta saudaraku, jatuh di depan sana. Berarti saudara tahu, berarti ada lubang di sana. Amin. Kalau saudara bijak, apa yang saudara perbuat? Saudara akan menghindari tempat itu. Saudara tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau saudara kita tidak bijak, tidak mau belajar, apa yang kita perbuat? Kita sorong aja, amin. Udah kita lihat orang pun 10 jatuh di situ, saudaraku. Kalau aku nggak nyentuh. Orangnya itu, kalau aku pasti bisa. Dengan kemurahan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Jatuh. Itu yang sering terjadi dalam mengikut Tuhan ini. Kalau dia jatuh, gagal, itu dianya itu. Kalau aku beda. Amin, saudaraku. Coba kita buka dari kitab 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Dapat? Dari 1. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua, perhatikan ya, ada perkataan semua, amin. Mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua, ada lagi perkataan semua, amin, telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi saudaraku, waktu orang Israel melewati Laut Merah, di situ Tuhan membaptis mereka, baptisan massal. Haleluya. Amin. Melewati laut, baptisan massal itu, saudara. Ayat 3. Mereka semua, ada lagi ya, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Apa mereka makan selama 40 tahun di padang gurun? Mana? Makanan yang turun dari sorga, amin. Yesus berkata, nenek moyangmu sudah makan mana, lalu mereka mati. Tapi di sini, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Amin. Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa makan aku akan hidup untuk selama-lamanya. 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi semua saudaraku dibaptis, makan rohani yang sama, minum dari batu karang yang sama. Siapa itu? Dari Tuhan Yesus, amin. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Amin. Jadi kita belajar kenapa mereka berhasil, kita belajar kenapa mereka gagal. Ada yang bisa masuk tanah Kanaan, ada yang gagal masuk tanah Kanaan. Padahal semua menerima perlengkapan yang sama. Amin, saudaraku. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Percabulan massal, maaf saudaraku ya. 23.000 orang tewas. Amin. 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka,
sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11 sama-sama. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Untuk apa itu semua dituliskan? Untuk apa? Sebagai contoh, menjadi peringatan, supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Haleluya, saudaraku. Amin. Siapa di sini mau belajar kehidupan ini dengan cara yang keras? Atau saudara di sini ada yang mau belajar kehidupan ini dengan cara yang lembut? Yang mana saudara pilih? Yang lembut. Yang lembut. Amin. Kenapa saudaraku kita mesti berdarah-darah? Kenapa saudaraku kita mesti banyak mengeluarkan air mata, tangisan, mengalami sakit, penyakit, cobaan, kalau kita tidak perlu melalui itu? Kalau kita saudaraku bisa menghindarinya. Amin. Haleluya, saudaraku. Amin. Jadi walaupun saudara muda, masih kurang pengalaman, kalau saudara belajar firman Tuhan ini, belajar contoh-contoh dari kehidupan mereka, saudara bisa menghindari banyak kesalahan yang diperbuat oleh mereka. Kita bisa berhasil sebagaimana mereka berhasil. Amin. Dan waktu mereka gagal, kita bisa menghindarinya. Alangkah enaknya hidup seperti itu, saudara. Amin. Amin. Dan hari ini, saudaraku, seperti firman Tuhan mengatakan, Ulangan 30 ayat 19. So, kita baca lagi. Ulangan 30 ayat 19. Dapat? Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Cek. Jelas? Amin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya, ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Oke, bagaimana cara saya memilih kehidupan dan bukan kematian? Ayat 20 jawabannya. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin, saudaraku. Amin. Jadi waktu kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan, kita bisa menerima panjang umur. Kita bisa menerima hidup yang berkelimpahan itu. Haleluya, saudara. Amin. Jadi jangan remehkan firman Tuhan. Amin. Jangan anggap biasa firman Tuhan. Kita harus gentar, hati kita harus siap sedia, lemah lembut menerima firman Tuhan itu. Jangan berkata, saudaraku, udah taunya gitu. Udah 1000 kali disampaikan Pak Pendeta. Jangan seperti itu, amin, saudaraku. Itu namanya saudara punya hati yang keras. Itu namanya saudara memilih kematian daripada kehidupan. Amin. Oke, kita hari ini belajar, saudaraku, mengenai kehidupan anak Imam Eli. Coba katakan, anak Imam Eli.
Anak Imam Eli. 1 Samuel 2. Jadi kita belajar lagi saudaraku dari perjanjian lama. Kita belajar kenapa mereka gagal. Kita akan belajar kenapa ada orang yang berhasil. 1 Samuel 2 ayat 12. Dapat? Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Oke. Imam Eli punya 2 orang anak. Namanya saudaraku Hofni dan Pinehas. Amin. Amin. Apa kerja mereka, Pak? Mereka melayani sebagai imam. Mereka melayani sebagai imam Tuhan. Amin. Tapi dikatakan firman Tuhan, mereka adalah orang-orang dursila. Saya cari saudaraku di Google apa arti dursila. Dikatakan dursila itu jahat, tidak mengindahkan Tuhan, tidak peduli Tuhan. Aneh juga ya, ada pendeta nggak peduli dengan Tuhan. Ada pendeta jahat, ada pendeta yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi saudaraku, dari dulu sudah ada itu. Haleluya. Dari dulu sudah ada rupanya. Pendeta-pendeta yang tidak mengasihi Tuhan. Nampaknya aja saudaraku di depan melayani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ironi ya. Ini saudaraku, saya percaya Hofni dan Pinehas bertumbuh di rumah Tuhan. Besar-besar saudaraku di rumah Tuhan. Dari sejak mereka lahir sampai mereka bisa melayani saudaraku, mereka melayani bertumbuh di rumah Tuhan. Tapi apa yang kira-kira saudaraku yang membuat mereka menjadi keras hatinya? Mereka menjadi jahat. Apa kira-kira yang membuat seperti itu? Ini perlu kita belajar saudaraku, amin. Kalau enggak kita juga bisa kena penyakit yang sama. Pelayan, tapi hati kita jauh. Kita jahat saudaraku. Bahaya itu, amin. Kita akan lihat rupanya nanti parah kali rupanya kejahatan orang ini. Apa yang membuat mereka menjadi orang jahat? Gak peduli sama Tuhan. Hidup seperti orang gak kenal Tuhan. Saudara mau tahu? Ini perkiraan saya ya. Mereka sudah terbiasa mendengar firman Tuhan. Sudah terbiasa ibadah. Lama-lama saudaraku, hati menjadi keras. Sudah biasa. Sudah terbiasa dengan Tuhan. Sudah terbiasa dengar firman Tuhan. Nggak lagi tergerak hatinya. Lama-lama menjadi keras. Hati-hati, amin saudaraku. Mungkin ada saudara yang sudah lama ikut Tuhan. Atau mungkin dari kecil saudara ikut Tuhan. Tapi saudaraku, kalau firman Tuhan ditaburkan, hati kita seperti tanah yang keras itu. Hati kita nggak tanggap lagi dengan firman Tuhan. Amin. Hati-hati, itu bisa terjadi. Tanah yang di pinggir jalan saudaraku, itu melambangkan hati yang keras, pikiran yang tertutup. Tidak mau lagi ditegur, tidak mau lagi diajari firman Tuhan. Terserahlah kau mau ngomong apa di situ. Yang kubuat, tetap kubuat. Amin saudaraku. Oke, ayat 13. Baca dengan semangat, amin. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa karpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belana, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab dia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak
Hanya yang mentah saja. Perhatikan ya. Di mana salahnya rupanya, saudara? Jadi kalau orang bawa korban, misalnya saudaraku domba, darah domba itu saudaraku dicurahkan di atas mezbah. Amin. Lemaknya itu harus dibakar. Jadi waktu lemak ini dibakar, ini menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Jadi lemak itu khusus dipersembahkan kepada Tuhan, milik Tuhan. Amin. Amin. Apa yang menjadi bagian dari imam? Jadi saudaraku, setelah lemak dibakar, korban itu direbus di dalam air, di dalam kuali. Amin. Yang menjadi bagian dari imam, milik imam saudaraku, adalah bagian dada dengan paha sebelah kanan. Saudara mengerti? Dada sama paha sebelah kanan itu menjadi milik imam. Tapi Hofni dan Pinehas tidak mau, saudara. Bukan lagi hanya dada sama bagian paha sebelah kanan. Diambilnya saudaraku, disuruhnya hambanya pakai garpu cucuk 3, dicucukkan ke dalam kuali itu. Apa yang dapat itu diambil untuk imam. Amin. Padahal sudah ditentukan bagian untuk imam, dada dengan paha sebelah kanan, sisanya untuk yang mempersembahkan. Haleluya. Jadi daging itu harus direbus. Lama kelamaan saudaraku, udah muak mereka makan daging yang direbus. Udah gak kepengen lagi mau makan daging panggang. Mungkin lihat media sosial saudaraku, amin. Nah, ada BPK, Bipang, amin. Oh, dipanggang rupanya. Coba kita tes dulu. Jadi daging binatang itu bukan lagi direbus. Lemaknya pun saudaraku nggak lagi dipersembahkan kepada Tuhan. Langsung diambilnya, daging sama lemaknya langsung diambil untuk imam-imam. Saudara mengerti? Jadi lemak yang seharusnya dibakar menjadi milik Tuhan, itu sudah diambil oleh Hofni dan Pinehas. Jadi ini saudaraku sebenarnya kejahatan yang sangat serius. Amin. Tak mau lagi yang direbus, sudah bosan. Sekarang kami mau yang dipanggang. Haleluya saudaraku. Itu sangat jahat di mata Tuhan. Ayat 16, apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Wow. Gak lagi menghargai korban persembahan untuk Tuhan, saudara. Mau kasih nggak? Jadi dia pendeta jadi preman, amin. Kadang saya saudaraku, kadang di jalanan itu misalnya, kadang mau bertengkar juga, kadang diserempet, amin saudaraku. Saya pernah ingat itu, saya nyebrang, salah saya memang. Nggak ngelihat saudaraku, saya mau masuk, rupanya dari belakang ada kereta. Disenggolnya saya. Saya kejar lagi, saya senggol lagi. Lalu saya berpikir, saya ini pendeta atau preman? Haleluya saudara. Tapi saya pikir, oh Tuhan ampuni aku, rupanya aku pendeta. Amin saudara. Mau juga kejadian seperti itu. Ini pendeta bertindak seperti preman. Macam mana kalau preman jadi pendeta? Haleluya saudara. Ini saya berterus terang di hadapan saudara, amin. Karena saya pun masih di proses Tuhan. Haleluya saudara. Amin. Ayat 17. Dengan demikian sangatlah besar dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Apa dosanya? Memandang rendah korban untuk Tuhan. Kita lanjut ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu?
sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jadi saudaraku, selain menganggap rendah korban untuk Tuhan, rupanya Hofni dan Fineas ini apa kerjanya? Tidur dengan perempuan-perempuan penjaga pintu. Ngeri ya, pendeta kerjanya selingkuh dengan pelayan Tuhan. Rupanya dari dulu pun sudah ada. Saudaraku, pendeta gak ada yang kebal sama hawa nafsu seks ini ya. Gak ada yang kebal. Jadi kalau saudara baca 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan apa? Kalau kau menyangka dirimu teguh berdiri, hati-hati supaya jangan jatuh. Ini pelajaran juga bagi saya, amin. Hamba Tuhan, pendeta. Gak ada yang kebal itu. Mungkin cantik-cantik pula penjaga pintunya, saudara. Ayu-ayu. Pagar betis. Pagar ayu ya? Bukan pagar betis. Amin. Jumpa tiap hari, tergoda. Suruh bayangkan saudaraku, pendeta udah begitu duniawi. Imam Tuhan sudah begitu duniawi. Lalu saudaraku, laporan ini sampai terus ke telinga si Eli. Imam Eli. Pak Eli, Pak Pendeta Eli, Pak Pendeta Senior. Nah itu, anak-anak bapak itu. Tiap hari tidur dengan perempuan penjaga pintu. Terus korban untuk Tuhan pun dianggap sepele, Pak. Eli saudaraku cuman menegur biasa aja. Apa itu nakku? Tipe-tipe bapak yang baik, amin. Baik atau gimana kira-kira? Jangan gitu. Salah yang kau buat itu. Gak tegas sudah. Oke, kita lanjut lagi, amin. Ayat 25. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Gak didengar orang itu, gak ditegur pun saudaraku, gak didengarnya. Lanjut terus. Selingkuh terus, berzina terus. Amin. Anggap rendah terus korban untuk Tuhan. Yang mana sornya saudaraku? Nah, ada daging kambing, daging lembu. Ambil. Lemak ambil semua. Kan lemaknya itu yang enak ya. Makan daging pun saudaraku kalau nggak ada lemak kan gak enak. Selama ini kebanyakan makan daging. Sekali-sekali pakai lemak lah pikir. Amin. Tidaklah didengarkan mereka perkataan ayatnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi saudaraku, saking kerasnya hatinya, enggak mau lagi berubah. Amin. Mereka menetapkan hukuman atas diri mereka sendiri. Haleluya saudara. Amin. Jangan menjadi keras hati kita, amin. Sudah lama apa yang Tuhan suruh saudara obahlah itu saudara. Mereka saudaraku sudah saking kerasnya hatinya, gak bisa lagi bertobat, gak mau lagi bertobat. Mereka saudaraku menumpuk murka Tuhan di atas kepalanya, amin. Terus gak mau bertobat. Ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Perhatikan ya. Samuel bertumbuh di bait Allah dengan imamnya saudaraku Hofni dan Fineas, amin. Dia melihat semuanya perbuatan mereka. Tapi yang luar biasa, Samuel tidak menjadi sama dengan mereka. Kok bisa? Saya percaya karena Samuel punya seorang ibu yang bernama Hana, perempuan yang saleh. Amin saudaraku. Hana ini perempuan yang saleh. Dialah yang mengajari anaknya ini supaya tetap takut akan Tuhan.
berjalan dalam jalan Tuhan. Saya nggak tahu saudaraku, Bapak, entah masih ada Mama si Hofni dan Pinehas, karena nggak dikatakan di sini. Jadi saudaraku, saudara harus mengajari anak-anak saudara jangan takut akan Tuhan. Amin. Amin. Tapi saudaraku ngajarinya pun jangan keras. Haleluya. Saya kadang juga marah sama anak-anak saya. Tapi setelah marah saudaraku, saya rangkul juga dia. Amin. Saya rangkul. Kadang kalau saya salah saudaraku, saya minta maaf juga. Maafkan Bapak tadi ya, sudah salah. Maafkan Dedi ya. Ya Ded. Saya suka anak saya yang nomor 3 saudaraku. Andrew, maafkan Dedi ya. Ya Ded, sudah aku maafkan. Sudah Andrew maafkan. Amin. Jadi gak keras hatinya saudaraku. Saudaraku kalau orang tua salah, sebagai orang tua salah, gampang aja minta maaf. Itu tanda rendah hati. Orang yang minta maaf itu saudaraku bukan tanda kelemahan. Itu tanda kebesaran hati. Udah minta maaf dia, berarti mengaku dia salah. Amin. Udah mengaku dia salah. Siapa yang gak pernah salah rupanya? Jadi dengan saudara mengaku salah, saudara tahu untuk bertobat. Amin. Itu menandakan saudara rendah hati. Dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Amin. Tapi Tuhan menentang orang congkak. Tuhan gak bisa mempromosikan orang congkak. Apa itu orang congkak? Yang mempertahankan kebenarannya. Haleluya saudaraku. Udah salah pun, aku yang benar kok, kau yang salah. Penting kali sama dia pengakuan orang bahwa dia benar. Dia bisa berdebat saudaraku berjam-jam untuk supaya orang mengakui dia benar. Haleluya. Kita nggak perlu itu, kita perlu rendah hati. Amin. Kita perlu menerima lebih banyak kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Jadi lihat saudaraku, walaupun lingkungan kita semua tidak takut akan Tuhan, amin. Ada cukup kasih karunia Tuhan bagi saudara supaya saudara bisa hidup takut akan Tuhan. Amin. Amin. Tidak kompromi dengan dunia ini. Amin. Lagi-lagi masuk lagi Bapak ini. Haleluya. Itu sikap yang unggul. Tidak ikut arus dunia, saudaraku. Berani berdiri sendiri. Amin. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Masih semangat? Amin. Ayat 7, seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukuban dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggembukkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Lalu saudaraku, Tuhan mengirimkan seorang hamba Tuhan untuk menegur si Imam Eli ini. Aku yang milih dulu nenek moyangmu Harun dari suku Lewi untuk melayani aku, Tuhan bilang. Amin. Untuk mengenakan baju efod, untuk membakar korban sembelihan di hadapanku. Haleluya saudaraku. Amin. Lalu apa kata Tuhan? Mengapa kau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku? Mengapa kau lebih menghormati anak-anakmu lebih daripada menghormati aku? Amin, saudaraku. Amin. Ada di sini orang tua saudaraku yang takut menegur anaknya. Ajari anak saudara dari kecil. Haleluya saudaraku. Amin. Selagi kecil, masih kecil, tegur dia, ajari dia firman Tuhan.
Kadang saudaraku ada orang tua yang takut kali nyinggung perasaan anaknya. Ada di sini saudara? Gak sedikit. Kenapa Tuhan menegur Eli? Karena dia lebih menghormati anaknya daripada Tuhan. Seharusnya saudaraku, Eli mendisiplin anak-anaknya. Seharusnya Eli tidak memberikan anaknya melayani untuk sementara waktu. Oke, karena kau berbuat dosa, saya akan disiplin kamu, kata Eli. Untuk sementara kamu berhenti melayani sebagai imam. Amin, saudaraku. Itu artinya Eli lebih menghormati Tuhan daripada anak-anaknya. Tapi tidak, bukan itu yang diperbuat. Saudara mengerti ini? Dibiarkannya terus Eli melayani. Tetap Hofni dan Pinehas tetap melayani sekalipun mereka tetap dalam dosanya. Saudara mengerti ini? Perhatikan ya. Saudara yang sudah melayani, lihat saya. Saudara yang melayani sudah di tempat ini, saudaraku. Saudara itu sama dengan diaken. Haleluya. Alkitab menulis khusus syarat mengenai diaken. Penatua. Standarnya lebih tinggi daripada jemaat biasa, saudara. Amin. Amin. Jadi kita nggak bisa sembarangan melayani Tuhan ini. Amin. Kadang saudaraku ada peminum tua dikasih mimbar melayani. Macam mana kayak gitu? Sebelum khotbah singgah dulu di warung tua. Minum tua supaya berani. Urapan apa yang mau dikasih? Urapan goyang lah. Amin, saudara. Ada yang rumahnya tangganya berantakan, saudaraku. Ada saudaraku yang preman pun diangkat sebagai penatua. Cuma kan ngeri. Ada standarnya semuanya itu, amin, saudara. Amin. Jadi apa yang harus diperbuat sama Hofni dan Pinehas ini? Hofni dan Pinehas ini, saudaraku, sebenarnya harus didisiplin, diberhentikan dari pelayanannya. Tapi bukan itu yang diperbuat oleh Imam Eli. Takut dia menyinggung perasaan anak-anaknya. Lebih dipikirinya perasaan anak-anaknya daripada perasaan Tuhan. Amin. Setelah ditegur Tuhan pun nggak bertindak dia. Masih biarkannya juga anaknya, saudaraku, melayani. Udah berkali-kali Tuhan tegur, Tuhan kirim hamba-hambanya, masih juga terus dalam dosanya, nggak ditegur, masih saudaraku dibiarkan melayani. Amin. Haleluya. Haleluya. Ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya, perhatikan ya, aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Perhatikan ya, sudah ada janji yang diucapkan. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku untuk selamanya, kata Tuhan. Amin. Amin. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Sama-sama ya. Jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Tuhan tahu kalau saudara menghormati dia. Amin. Tuhan tahu kalau saudara menghargai dia. Amin. 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 Menghormati dia lebih dari segalanya. Mendahulukan dia. Tuhan tahu itu. Saudaraku, Tuhan itu raja segala raja. Raja yang mulia. Amin. Agung, penuh kuasa. Dan dia sangat menghargai apa yang saudara perbuat bagi dia. Amin. Bahkan firman Tuhan mengatakan secangkir air sejuk saja saudara beri kepada pengikut Yesus, saudara gak kehilangan upahnya. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Begitulah dia menghargai orang yang menghargai dia, yang hormat kepadanya. Amin. Siapa Yesus itu rupanya? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Amin. Memang dia Bapa kita, dia begitu mengasihi kita. Tapi di sisi lain dia juga Raja kita. Yes. Amin.
Saudara mengerti ini? Amin. Layak disembah, layak dimuliakan, layak dihormati, saudara. Macam mana cara saya, Pak, menghormati Tuhan? Waktu saudara dengar firman Tuhan, kalau saudara disuruh bertobat, saudara tinggalkan dosa itu. Itu namanya saudara menghormati Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Saudara memilih datang kebaktian, itu namanya saudara menghormati Tuhan. Amin. Apa kata firman Tuhan? Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. Waktu saudara memberi, lihat ya, waktu saudara memberi persepuluhan saudara, amin, itu saudara sedang menghormati Tuhan. Karena apa? Saudara mempercayai Dia, saudara mempercayai firman-Nya. Amin, saudaraku. Hormat. Kita dengar firman Tuhan itu gentar hati kita. Nggak kita anggap biasa firman Tuhan itu. Eli, saudaraku, sudah sering dengar firman Tuhan. Hofni dan Pinehas, anak-anaknya, sudah sering dengar firman Tuhan. Amin. Jadi sudah gak takut lagi, udah biasa. Hati-hati dengan itu. Haleluya, saudara. Amin. Saudara pun di sini bisa saudara kompak dengan saya, amin. Kita bisa akrab. Tapi saudaraku, kalau misalnya saudara melakukan dosa, saudara akan saya disiplin. Kalau saudara pelayan misalnya, Bapak itu kok sampai hati kali? Saya harus lebih menghormati Tuhan daripada saudara. Jangan Tuhan bilang pula macam Imam Eli ini, ya kan? Ada pula Tuhan kirim hamba Tuhan tak dari mana, saudara? Berdiri di hadapan saya. Beginilah firman Tuhan. Karena engkau lebih menghormati pelayanmu daripada aku. Bahaya, saudara. Saudara mengerti ini? Amin. Macam mana pun akrabnya kita, saya akan menegur saudara. Saudara mengerti ini? Amin. Saya di sini untuk menyenangkan Tuhan. Saudara pun harus demikian. Haleluya, saudara. Amin. Ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Apa maksudnya ini, Pak? Gak ada yang lanjut usia, gak ada yang panjang umur dalam keturunan Imam Eli, saudara. Karena mereka sudah melanggar firman Tuhan ini, amin. Dalam keturunannya tidak ada yang lanjut usianya. Semua mati di tengah-tengah umurnya. Amin. Amin. Siapa di sini saudara mau panjang umur? Saya. Ikuti aja firman Tuhan ini. Amin. Supaya lanjut umurmu, supaya baik keadaanmu, Tuhan bilang. Amin. Ada saudara dengar lagu apa itu, saudara? Anak Medan, anak Medan, anak Medan kawan. Hancur di Hancur demi kawan. Doa kawan. Doa kawan. Saudaraku, itu bukan prinsip firman Tuhan. Saudara mau hancur demi kawan. Kalau ada kawan saudara mengajak, ayo kita membegal, kita merampok, kita menghadang nyawa. Firman Tuhan bilang jangan mau ikut. Setiap kawan aku, cuma anak Medan. Kita begal dulu sana, kata, ayo anak Medan. Pakai apa, saudara? Anak Medan. Menghadang darah, menghadang nyawa, saudara. Amin. Tuhan bilang jangan mau ikut kalau kau diajak orang menghadang nyawa, melakukan kejahatan. Haleluya, saudara. Amin. Banyak prinsip-prinsip dunia ini yang salah, jangan ikuti. Kalau saudara ikut Tuhan, saudaraku, saudara misalnya ya, bebas saudara dari rokok, minuman keras, saudara sehat, panjang umur. Siapa yang untung sebenarnya? Kita. Ya kita. Amin, saudaraku. Amin. Ayat 34, perhatikan ini ya. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu
yakni apa yang terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Udah Tuhan bilang, anakmu itu nanti, dua-dua, pada hari yang sama akan mati. Nah yang betul, anaknya kedua-dua mati, saudara. Padahal Tuhan bilang, aku sudah tetapkan keluargamu, kaummu, melayani aku untuk selamanya. Tapi janji itu bisa batal. Haleluya, saudara. Amin. Jadi saudaraku, buang semua hati yang keras ini. Amin. Amin. Terima firman Tuhan dengan lemah lembut. Amin. Saudaraku, kita harus lebih menghormati Tuhan daripada manusia. Saya nggak bosan-bosan bilang ini. Ini sifat yang unggul. Haleluya. Amin. Sekarang siapa yang saudara lebih kasihi melebihi Tuhan? Siapa yang saudara lebih hormati melebihi Tuhan? Jangan ada, amin. Amin. Tuhan harus menempati posisi paling tinggi. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. 1 Samuel 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel!" Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Jadi waktu saudaraku, Samuel tidur di bait rumah Tuhan, amin. Lalu Tuhan panggil dia, Tuhan berdiri di situ, Tuhan panggil dia, "Samuel, Samuel." Samuel bangun, pikirnya si Eli yang manggil. Apa yang diperbuat dia? Santai dia jalan. Apa yang Pak Eli? Ada? Dia berlari. Maunya ngajari anak kita seperti itu, amin saudaraku. Itulah didikan orang Yahudi, saudaraku. Makanya orang itu berhasil. Sekali dipanggil, langsung lari. Ini banyak dipanggil saudaraku 3 kali, 4 kali. Apa? Ada kerjaku. Aku aja pun sebentar. Ini juga salah satu sifat yang baik saudaraku, yang kenapa Samuel bisa dipakai Tuhan, amin. Begitu dikasih tahu firman Tuhan, langsung lari, kerjakan. Sama seperti Abraham, amin. Dikasih Tuhan, persembahkan anakmu Abraham, anakmu yang kau kasih itu. Langsung dikerjakannya. Haleluya. Amin. Orang Niniwe, penjahat kelas 1, tukang bunuh, tukang begal, tukang rampok saudaraku. Pembunuh profesional, amin. Dengar firman Tuhan, 40 hari lagi kota ini kutukang balikkan. Langsung bertobat. Pembunuh, preman saudaraku. Tukang haus darah. Kita nampaknya aja gak preman, amin. Saudara bayangkan orang Niniwe, saudara, keras orang itu. Tapi dengar firman Tuhan lembut hati. Makanya bukan penghukuman yang datang, berkat yang datang. Amin. Amin. Harus hukuman sudah diberitakan. Memang tampang sana, ramai saudara. Brewok, ada bekas codet di sini saudara. Bekas kampak di sini. Atau mungkin masih tinggal mata kampaknya di sini. Amin. Atau pada tombak di sini saudaraku masih bawa gitu. Saya dengar firman Tuhan saudaraku langsung hatinya lembut. Haleluya. Ada orang saudaraku muka kibuan. Amin. Betis kesebelasan. Nah, maksudnya saudaraku wajah keibuan, tampak lembut dari luar. Tapi hatinya keras sekali.
Dikasih tahu berkali-kali nggak mau bertobat. Dikasih tahu saudaraku, diamnya dia, nggak ngomong. Tapi hatinya bicara. Ngomonglah kau situ terus. Jangan kujual yang kubuat. Ngomonglah kau serahkan. Amin saudara. Haleluya. Lu sudah belajar dari Rodi Dewi. Amin saudara. Amin. Ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli setelah berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku." Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Saya kepengen juga dengar suara Tuhan audio saudaraku langsung ya. Abraham. Siapa? Amin. Rupanya ada orang di sebelah pura-pura jadi Tuhan saudara. Ayat 9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Perlu ini saudaraku ya. Kenapa Tuhan gak berbicara sama kita? Karena kita gak mau punya hati yang mendengar. Tuhan bicaralah sama aku Tuhan, mau ku dengar suara. Tuhan bilang, yang kemarin-kemarin pun aku ngomong gak kau lakukan. Haleluya saudaraku. Jadi perlu sikap hati yang mau mendengar, sikap hati yang mau patuh. Amin. Haleluya saudara. Amin. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka." Ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ngeri ya saudara ya? Sampai korban bakaran pun gak bisa menghapuskan dosa keluarga ini. Amin. Ayat 15. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika kau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan suatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Ngeri juga saya lihat reaksi si Eli ini. Udah diberitahukan penghukuman pun masih itu reaksinya. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Harusnya apa saudara reaksinya? Bertobat. Amin. Seperti orang Niniwe. Begitu kedengaran berita itu sama raja, apa yang diperbuatnya? Langsung saudaraku dilepaskan jubahnya, dipakainya kain kabung, duduk di atas abu. Bertobat, berpaling dari semua jalan yang jahat. Ini enggak santai aja saudara. Dia Tuhan. Terserah dia aja apa yang dipandangnya baik.
Lalu dia bilang, dosa keluarga Eli takkan bisa dihapus bahkan dengan korban bakaran sekalipun. Atau dia nangis-nangis, amin saudaraku. Tuhan tolong berikan kesempatan sekali lagi. Kami mohon Tuhan. Seharusnya seperti itu. Saya nggak tahu apa yang mengenai hati Eli ini, saudara. Haleluya. Amin. Lihat ya, Samuel awalnya saudaraku segan memberitahukan firman Allah itu kepada Eli. Kenapa? Eli ini mentornya, gurunya. Amin. Amin. Tapi akhirnya walaupun segan saudaraku, dia memberitahukan seluruh firman Tuhan itu kepadanya. Kenapa? Samuel harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Amin. Beda dengan Eli. Dia tahu kehendak Tuhan untuk anak-anaknya, tapi dia tidak menyampaikan kehendak Tuhan sepenuhnya kepada anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini istilahnya anak-anak rohani saya. Amin, saudaraku. Saya pun harus memberitakan kepada saudara seluruh kehendak Tuhan bagi saudara. Coba kita buka ayat terakhir. Kisah Rasul 20. Kisah Rasul 20 ayat 26. Dapat? 1, 2, 3 ya. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Lihat saudaraku ya, saya tidak mau lalai memberitakan seluruh maksud Tuhan kepada saudara. Amin. Mengerti ini saudaraku? Amin. Saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup ya, ayat 26. Baiklah, saya tegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang darahnya dapat ditanggungkan ke atas saya. Saya nanti berdiri di hadapan Tuhan saudaraku, amin. Saya tidak mau ada darah saudara yang ditanggungkan pada saya. Amin. Tuhan tanya nanti, kenapa kau tidak beritakan seluruh maksudku kepada jemaat yang kau gembalakan? Tuhan, kalau aku beritakan nanti nggak datang lagi orang itu, Tuhan. Kalau aku beritakan nanti Tuhan nggak ngasih persepuluhan lagi dia, Tuhan. Nggak datang lagi dia, kurang persembahan Tuhan. Gimana kira-kira saudara? Saya tidak mau ada satu pun darah saudara dituntut dari saya, amin. Ayat 27. Sebab saya tidak gentar menyampaikan pesan Allah kepada saudara sekalian. Haleluya. Amin. Perhatikan saya. Haleluya saudaraku. Mungkin saudara ada yang marah sama saya, ada tersinggung sama saya kalau saya sampaikan kebenaran. Itu bukan urusan saya, itu urusan saudara. Amin saudaraku. Bagian saya tidak gentar menyampaikan seluruh kehendak Allah bagi saudara. Karena saya tidak mau saudaraku nanti di hadapan Tuhan tangan saya berlumuran darah. Tuhan tanya, darah siapa itu? Saudara juga demikian. Ada anak-anak saudara yang menyimpang dari jalan Tuhan, saudara tegur. Jangan seperti Imam Eli, dibiar-biarkan saudaraku. Ada kawan kita, suami kita, keluarga kita yang masih dalam jangkauan kita. Amin. Tegur dia kalau dia berbuat dosa, jangkau dia kepada Tuhan. Jangan biarkan dia melangkah terus dalam dosanya. Dan tanya Tuhan, darah siapa di tanganmu itu? Coba lihat dulu tangan saudara. Coba bayangkan kalau tangan kita berlumuran darah. Tuhan tanya, Tuhan bilang nanti, aku sudah peringatkan samamu untuk memperingatkan dia. Tapi nggak kau peringatkan. Kau biarkan dia melangkah dalam dosanya.
Iya Tuhan, takut aku nanti kutegur, marah dia sama aku. Takut nanti dia Tuhan kalau kutegur, nggak mau lagi datang dia ke rumahku. Haleluya saudara. Amin. Ada risiko untuk menegur orang, amin. Ada. Tapi kita harus lebih menghormati Tuhan daripada manusia. Amin. Saudara diberkati sejauh ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan bagi